Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah ketemu lagi sama saya ya. Walaupun jarang-jarang uploadnya, tapi maafin ya. Pokoknya gitu aja. Oke deh. Oke, kita ketemu lagi di mana teh? Di mana teh? Ah, di mana ya sekarang? Di sini, weh. Nah, oke, Sobat Anom semuanya. Hari ini saya itu mau apa ya? Bukan menjelaskan ini mah ya, tapi buat apa tuh ya ini mah? Ya pokoknya mah gitu lah, pokoknya mah ya. Ini mah buat ini aja, buat pengetahuan terutama untuk yang pemula-pemula. Nah, bagi yang udah sepuh-sepuh suhu-suhu, sepuh-sepuh mah aduh, saya nggak berani ya. Pokoknya ini buat para pemula kayak saya. Nah, kebetulan kemarin itu di komen saya itu ada yang mengatakan kurang lebih seperti ini. Yang hot item cina gimana cina ya gitu atau gimana saya lupa lagi, pokoknya mah ada nanti di sini nih ya, pokoknya mana gitu, pokoknya intinya gini, nanyain kalau Hot Wheel nih atau diecast kita kerucutin aja ya Hot Wheel, karena saya kan ininya brandnya baru Hot Wheel aja gitu, belum sama yang lain gitu. Yang hot item itu gimana sih? Yang hot item itu yang kalau dicoba panas, alah panas. Bukan mungkin ya. Nah, tapi gimana sih? Apa aja sih yang hot item? Wah, kesananya mungkin yang cuan kalau dijual lagi atau di mana atau gimana lah, pokoknya mah yang hot item itu yang gimana. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas itu semua, oke? Jangan kemana-mana, don't go anywhere, pokoknya mah stay tune in here. Di mana teh? Di Hobi Anom yuk cekidot dulu. Like, share, and gila subre. Oke, sobat. Iya, aduh udah jeng-jeng-jeng-jengnya udah ya. Nah, sekarang kita kembali ke laptop. Kembali ke bahasan maksudnya ya. Nah, jadi ada yang menanyakan misalkan kalau di Hot Wheels yang hot item itu gimana sih? Kita ke penjelasan secara ininya dulu ya. Hot item kalau secara harfiahnya, kalau secara kata arti katanya hot itu panas, item itu barang, jadi barang panas. Nah, tapi bukan artinya gini, misalkan ini ada hot, nah ini hot item misalkan, dicabak panas. Kalau yang cold item atau item dingin dicabak dingin, bukan gitu. Mungkin ya, tapi itu adalah kiasan makna. Hot item itu berarti barang panas, berarti barang yang diinginkan, barang yang menjadi rebutan, barang yang apa itu ya, pokoknya mah gitu jadi rebutan pokoknya mah barangnya sedikit tapi yang suka banyak. Disitulah terjadi adanya makna hot item. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada yang nanya hot item itu yang gimana sih? Saya sudah merangkumnya. Mana aduh catatan saya, lupa saya. Mana ya? Oh ini. Nah, harus dicatat dulu biar terarah ngomongnya ya. Oke, kita langsung ke bahasan. Yang hot item itu gimana sih? Saya sudah mengklasifikasikan. Ada yang berdasar ini, berdasar itu, berdasar eneh dan sebagainya. Pokoknya mah ya. Nah, kita ini dulu ya. Sekali lagi, ini adalah brand Hot Wheels ya, bukan brand-brand kayak Mini GT, Ino, Tarmac, apalagi ya. Ya pokoknya mau gitu lah, yang Mini GT, Kaidos dan sebagainya. Nah gitu ya. Ini mah karena saya kebetulan kebanyakan bukan kebanyakan sih, hampir semua gitu. Hampir semua itu saya sukanya per Hot Wheels-an. Jadi kita ngomongnya ini dalam apa ya? Dalam frame Hot Wheels aja ya. Oke, yang pertama saudara-saudara, nah yang menjadi hot item itu saya klasifikasikan yang pertama berdasarkan kelangkaan. Wah, langka artinya nggak ini ya, apa namanya, nggak itemnya itu dalam satu dus atau dalam satu lot, dalam satu box itu sedikit. Wah, sedikit tapi yang
pengen banyak. Nah, jadi langka gitu ya. Ada apa aja? Wah, yang pertama ada tuh kalau di Hot Wheels tuh yang disebut THS Treasure Hunt Super atau Super Treasure Hunt. Ada reguler Treasure Hunt. Nah, terus ada lagi tuh apa namanya? Kalau di ini nih apa itu namanya ya? Kalau yang di aduh. Nah, ini kalau di premiumnya misalkan ya, kalau di Hot Wheels premium yang ban karet besi itu ada yang dinamakan hitung-hitung THS yaitu chase. Wah, CHC gitu ya. Nah, bagaimana THR, bagaimana THS, bagaimana chase. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, wah, ini adalah Super Treasure Hunt. Yang kayak gimana sih Super Treasure Hunt teh? Nah, ada cirinya nih ya. Cirinya tuh kalau kita di gini nih, nah misalkan ini ya, saya ini misalkan misalkan dibuka diginiin, nah di sebelah sininya itu ada logo api berwarna emas. Nah itu adalah Treasure Hunt Super atau Super Treasure Hunt atau ya bukan mau gitu lah STH. Nah kalau disingkat itu jadi STH gitu. Nah itu biasanya kalau di lot-lot itu bannya ban karet. Base-nya nggak tahu ya, kalau base-nya itu base besi karena kebetulan saya tuh nggak punya satupun THS. Kenapa? Karena ya belum ada fokusan saya ya, belum ada fokusan saya yang masuk ke THS. Dan kalau ada juga saya harus mikirnya 1000 kali karena itu mahal, nah ampun deh gitu ya. Nah gitu. Nah, itu di bawahnya itu ada emas, logo berlambang emas. Dan biasana nah itu di liverynya atau di decal si mobilnya itu ada TH. Nah itu adalah ciri-ciri THS. Nah sekarang kita bergerak ke reguler Treasure Hunt. Nah reguler Treasure Hunt, nah ini kayak ini nih, ini adalah salah satu regular Treasure Hunt. Saya lupa di lot berapa, ini tahun 2023 RAM Rebel. Nah kalau diginiin itu, nah itu ada logo apinya. Tapi kalau yang STH itu apinya kuning atau emas, ini abu-abu. Wah, belum terlalu matang. Gitu ya. Nah, kalau tadi STH itu kan bannya ban karet tuh. Nah, kalau ini mah kayaknya biasa-biasa aja gitu, biasa-biasa aja. Pernah saya juga los itu Kak, si bos ngelos apa regulator istirahat tuh dibuka, itu biasa aja, be aja gitu ya. Nah, terus, nah kalau tadi di liverynya itu ada TH, kalau di Super Treasure Hunt lah, ini kuat saya ngomongnya ya. Nah kalau di regular Treasure Hunt itu ada logo berlambang api. Nah ini di sini nggak kelihatan. Nah, aduh nggak kelihatan kan, nanti aja ya dilihatin. Nah gitu ya. Nah untuk regular Treasure Hunt sendiri ini hampir di setiap lot atau di setiap box Hot Wheels itu kan setiap tahunnya itu Hot Wheels itu ada yang namanya lot A sampai kalau nggak salah Q, kalau nggak salah ya, kalau sampai Q gitu ya. Nah itu tiap dus itu dipastikan dapat RTH gitu ya. Tapi ada juga yang enggak. Soalnya saya pernah, misalkan saya beli itu waktu tahun 2023 itu, saya beli lot apa ya lupa, lot M atau yang Volkswagen Tuned itu tuh. Nah saya tuh beli sedus, nah STH-nya nggak ada, RTH-nya juga nggak ada. Nah ada juga yang seperti itu. Jadi dapat dipastikan kalau yang STH itu emang benar untung-untungan. Nggak semua dus ada. Oleh karena itu adalah menurut saya itu hot item karena itu jarang, langka. Nah, daya jualnya juga itu bisa meroket. Misalkan harga retailnya ini kan 34.900 misalkan, atau 35.000, atau lagi diskoning murah. Aduh. Maaf, kesenggol. Nah, gitu ya. Nah, STH itu bisa nyampe 200, 300, malah waktu itu yang Datsun yang pink tuh, wah itu udah pasti sejutaan lebih itu ya, kesananya sejuta lebih, wah itu, wah Edian pokoknya begitu lah. Nah kalau si RTH karena mungkin di setiap dus ada, terus ya castingannya nggak begitu menarik amat. Nah ini paling naiknya itu sedikit banget lah pokoknya mah gitu. Malahan ada tuh regulatory serahan, misalkan regulatory serahan seperti nanti saya liatin,
reguler Tracerhan seperti Track Wagon tuh atau Batmobile itu harganya itu di bawah retail gitu ya, di bawah retail gitu. Nah, jadi kalau RTH sih jadi memang hot item, gak semua ada, tapi itu masih dapat, masih bisa, masih banyak ditemukan di gantungan. Termasuk saya pernah nemuin yang bone shaker yang Tracerhan reguler itu. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita berangkat ke chase. Nah, ini di Hot Wheels itu ada apa namanya? Ini teh. Nah, ini ada Hot Wheels yang premiumnya. Hot Wheels premium itu base-nya besi, terus teh bannya ban karet. Nah, di sini juga ada yang hitung-hitung Tracerhannya yang disebut chase car. Wah, chase car. Ciri-cirinya apa chase car? Nih kalau misalkan nemu, misalkan di gantungan, biasanya kalau premium-premium gini nggak dijual di retail-retail kayak Alfamart, Indomart, Yomat, nggak, tapi di retail yang sudah agak gede, misalkan di Superindo gitu ya, atau di Kid Station dan sebagainya. Nah, yang apa ya, yang paling menonjol itu apa buat membedakan mana nih si chase, mana sih yang bukan chase. Nah, kita lihat. Nah, di sini itu ada nomor kan. Nah, ada nomor. Misalkan ini adalah nomor 4 dari 5 castingan. Nah, itu kalau yang chase car itu adalah nomornya teh 0/5. Oh, 0/5. Jadi bukan 1/5, 2/5, 4/5 dan sebagainya, tapi 0/5. Nah, itu adalah chase car. Nah, biasanya castingannya misalkan. Nah, di sininya juga nggak ada. Nah, nih kalau di sini kan ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Nah ya, pokoknya ada 5 ini. Nah, memang mobilnya mah ada, mobilnya mah istilahnya mobilnya teh ada gitu ya di sini nih ada mobilnya teh. Oh, ini kayak ini misalkan R34 LBWK gitu ya. Nah, ini ada di sini tuh ada. Tapi catnya itu berbeda. Biasanya kalau chase car itu biasanya kebanyakan hitam atau gimana gimana. Pokoknya kalau nggak ada yang warnanya di sini itu dapat dipastikan itu adalah chase car. Tapi yang paling enak mah di sini lihatnya nih, yang 0/5, ya 0/5 dan sebagainya. Nah, ada juga misalkan di seri-seri kayak ini ya, mana ya? Aduh, saya lupa. Bentar, cari dulu ya. Bentar, jangan kemana-mana ya. Bentar. Nah, ini nih, udah ketemu. Ada juga nih yang sekarang itu suka dianggap chase, tapi bukan di premium, tapi di, nah ini nih, kayak di Hot Wheels special car kayak gini. Ini kebetulan Nissan Silvia S14 Drift. Nah ini misalkan ya, ini waktu anniversary atau ulang tahunnya Hot Wheels yang ke-56 tahun. Aduh, ini kolot ya. Saya juga belum segitu gitu ya. Nah, ini kan castingannya itu hampir rata-rata itu warnanya itu didominasi hijau, hanya didominasi hijau, lalu didominasi kayak polet-polet emas gitu. Semuanya itu ada Ford Sierra Cosworth. Nah, itu sama gitu ya, hijau. Nissan Silvia nih yang ini. Nah, terus ada Toyota GR Supra-nya nih. Wah, sama itu ya. Ada lagi PW yang tune itu sama, Twin Mill. Nah, itu yang fantasinya ada. Nah, ada nih yang warnanya itu beda. Kalau ini kan hijau berbalut emas, nah itu mah emas, emas. Nah, ada hijau-hijaunya dikit. Kayak kalau di seri ini itu ada custom Dodge Pen kalau nggak salah ya. Nah, itu jadi maser gitu ya, tapi apa namanya ininya teh bukan hijau gitu ya, emas, tapi emas. Nah, hijaunya dikit-dikit. Nah, itu suka dianggap sekarang itu chase-nya, karena misalkan dalam satu lot atau satu dus, bukan satu lot ya, satu dus gitu ya. Kalau kayak gini kan spesial card gini kan satu dus itu isinya entah 12, 20 atau dan sebagainya. Nah, itu misalkan makanya dianggap chase car itu. Misalkan itu adalah misalkan nih si Silvia dalam 20 itu ada 3, si Supra ada 3 dan sebagainya. Nah, itu mah ada 1 di dalam satu dusnya itu gitu ya. Makanya gitu ya, dalam seri nomornya juga ini juga sama ada seri nomornya tuh ya, kayak di sini. Nah, ini seri nomornya. Nah, si Dodge itu masih ada, bukan 0/6 misalkan, tapi masih misalkan ini 1/6, tapi karena itu
apa satu dus itu hanya ada satu gitu. Nah, itu dan warnanya beda sendiri. Nah, itu disebutlah ces gitu ya. Hitung-hitungnya ces gitu ya atau ces car itu. Nah, kalau dalam premium kayak gini, nah yang dapat ces car itu mirip-mirip STH. Jadi setiap dus itu tidak menjamin dalam satu dus itu ada ceskarnya. Nah, itu makanya yang menjadikan misalkan si ceskar dalam premium itu waduh harganya bebeledagan, apalagi kalau sudah dipadukan dengan selera orang Indonesia, misalkan ini kayak R34 Nissan LBWK lagi, wah itu harganya tuh kalau sekarang tuh kalau nggak salah saya itu hampir 3 jutaan lebih, sampai sekarang saya tidak memilikinya. Dan kalau mau beli juga mikirnya 1000 kali kalau beli mobilan 3 juta namanya. Tapi doain aja we tuh bisi saya teh dapat rezeki apa gitu, bisa diliatin ke sobat-sobat Anam semuanya ya, amin. Makanya ya jangan lupa subscribe ya, like, komen dan sebagainya gitu. Aduh jadi promosi lagi. Nah, kembali lagi ke bahasa. Nah, jadi gitu ada ceskar tapi di ini nih di Hot Wheel yang reguler, yang spesial kan ada yang hitung-hitung, bukan hitung itu ya, yang sering dianggap ceskarnya karena langkahnya itu bukan langkah kayak premium tadi, tapi misalkan dalam dus itu hanya ada satu. Nah, itu dia ya. Nah, oke, itu berdasarkan kelangkaan poin pertama yaitu adanya THS, THR dan ceskar. Wah, gitu ya. Nah, ada lagi nih yang menyebabkan kelangkaan. Misalkan, nah itu ada mobil yang disebut Red Line Club. Wah, Red Line Club berarti itu apa? Garis merah klub. Klub garis merah, saya juga nggak tahu ya pokoknya. Nah, yang suka kita sering sebut itu RLC. Wah, RLC sudah dapat dipastikan kawan-kawan semua kalau RLC itu nggak akan pernah kita dapatkan dari gantungan supermarket, apalagi RLC digantung di Indomaret itu mah gak mungkin ya. Kenapa gak mungkin? Karena kalau membeli RLC itu harus ke ke itunya langsung ke websitenya RLC Hot Wheel itu langsung itu, wah war dan sebagainya itu ya. Misalkan nah kalau nggak salah nih sekarang tuh yang yang mau dijual tuh yang sekarang itu yang Sepi itu Sepi C10 saya lupa lagi, yang kayak Cepi Silverado warna biru tuh ya, warna biru. Nah itu kan di sana misalkan dijual jam segini, wah itu tep kan pada war gitu lah istilahnya, mah ada yang dapat ada yang enggak dan sebagainya. Nah itu RLC itu udah dipastikan kalau yang namanya RLC, nah pasti kalau digantungan nggak ada, tapi kalau kalian cari misalkan di seller Hot Wheel dan sebagainya, seller diecast pasti ada yang jual, ada, cuman harganya itu loh waduh. Nah itu harganya itu waduh beledagan gitu. Karena apa? Karena langka, ngedapatinnya susah, harus dengan penuh perjuangan, harus penuh dengan darah, apalagi harus mengodok dompet yang tebal gitu ya. Nah itu yang disebut Red Line Club, wah gitu ya. Nah itu juga sebagai ya sebagai itu aja ya, sebagai pengetahuan. Mungkin saya juga bisa salah gitu, kalau yang salah mohon benerin aja di komen ya. Jadi RLC itu semacam klubnya para pecinta Hot Wheels tapi sedunia gitu. Nah jadi itu dibelinya di sana tuh yang RLC-an. Nah, ya, nah itu udah dipastikan itu langka, ada pasti harganya mahal karena langsung dikirimnya itu dari dari Amrik ke kita gitu. Kalau yang kalian misalkan beli misalkan RLC set beli dapat, nah itu dikirimnya tuh waduh dari itu dari wah jauh pokoknya mah gitu ya, dari Amrik itu nggak tahu Amrik di belah mana Majalaya pokoknya mah seperti itu. Aduh jangan kayak wae. Aduh, nah gitu. Nah itu gitu ya. Nah ada juga nih misalkan yang gak dijual di Indonesia misalkan ya, kayaknya di Jamak. Nah, Jamak itu kalau Walmart apa Kmart saya lupa lagi ya. Ya yang dijual Kmart, Walmart itu adalah kalau di kita mungkin Bormanya orang Amerika, merenya Walmart teh. Kalau di kita meureun siga Borma gitu ya, nggak tahu lah. Nah itu yang dijual di sana itu sudah dapat dipastikan kalau yang Walmart, Kmart karena nggak ada di Indonesia, jadi otomatis nggak dijual di Indonesia. Misalkan nih kayak ini nih, nah ini nih si LBWK LBWK Nissan Silvia S15 ini. Walaupun di Indonesia juga ada kan yang masuk lot
A, B waktu 2023 kemarin, malahan yang sekarang nih yang lagi rame-ramenya lot P 2024 itu ada LBWK gitu ya. Nah, ini tapi kita lihat di sini ada Red Edition. Udah dapat dipastikan kalau seri Red Edition itu udah hanya dapat dibenangkan atau dapat dibeli itu di daerah Amerika sono. Jadi ini enggak dijual di mana? Di Indonesia sudah dapat dipastikan. Kalau yang enggak dijual di Indonesia itu bisa dikatakan langka kalau di Indonesia. Beda lagi ya kalau kata orang Amerika enggak langka karena sering ngelihatnya. Kalau kita orang Indonesia, ini Red Edition ini langka gitu ya, langka. Apalagi kalau sudah ditambah mobilnya Nissan LBWK lagi udah dipastikan nilainya melambung jauh, terbang tinggi, terbawa mimpi. Nah gitu ya. Nah itu Kemat, Walmart dan sebagainya. Ada yang jamak-jamak tuh ya, yang jamak tegeningan yang aluminium yang kayak nggak dicet mobilnya. Nah itu, itu pasti itu udah mahal banget. Apalagi kalau yang dijamakinnya misalkan mobil-mobil seleranya orang Indonesia JDM, wah udah itu ya datang ke Indonesia harganya luar biasa seperti itu. Nah ada lagi nih yang terakhir di seri kelangkaan, misalkan ada mobil yang hanya dijual dalam event tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Aduh, saya ini ngutip dari Om Budi CTJ Daycaster ya. Aduh maaf Om Budi ya. Nah jadi ada gitu mobil-mobil event. Nah, mobil-mobil event misalkan event apa kalau di luar negeri itu ada annual convention. Oh, annual convention mana? Annual convention Los Angeles, annual convention Santa Maria, Santa Maria deh. Naon lah pokoknya begitu ya, San Francisco, Meksiko, apalagi namanya? Annual konvenser Cibangoak dan sebagainya, pokoknya mau gitu. Nah itu udah dipastikan itu nggak ada kan digantungan, langka tuh, itu mah hanya mobil-mobil event. Nah itu pasti mahal. Nah kalau di Indonesia aduh ya sekarang dua tigulingnya, duh. Nah ya, nah kalau di Indonesia itu yang mana sih gitu ya, yang event-event itu. Nah yang kemarin tuh baru beres tuh, yang kemarin baru beres tuh di Indonesia juga ada yang namanya Indonesian Diecast Expo. Wah, nah itu mobil di sana pasti ada mobil eventnya guys ya, pasti ada mobil eventnya kayak tahun 2023 kemarin. Kebetulan pas waktu 2023 saya sama istri saya sama si bos, saya memberanikan berangkat ke IDE walaupun saya gak belanja di sana, cuma lihat-lihat aja gitu ya. Nah kan waktu 2023 itu adalah mobil eventnya itu adalah Nissan R34, ada IDE-nya. Nah wah itu kan mahal banget, apalagi yang holo nomor 1, nomor 1 sama nomor berapa ya kemarin tuh ada kalau nggak salah sampai nomor 200 gitu ya, K 200 gitu ya, ada 200 pieces di semua dunia itu cuma 200. Nah itu pasti dipastikan mahal banget. Yang holo satunya kemarin kalau nggak salah 60 jutaan lebih tuh pas dilelang. Yang apa namanya yang ke 200-nya gitu itu kalau nggak salah 12 juta kalau nggak salah berapa gitu ya. Nah dan apa namanya nggak 32 juta, wah pokoknya saya lupa lagi ya. Nah kan, nah itu yang jual-jual sekarang tuh yang R34 itu bisa sampai 30 jutaan lebih, saudara ya. Karena itu tidak apa namanya, tidak semua orang bisa dapat membelinya. Kenapa? Karena misalkan sistemnya kayak gini. Nah, kita itu kan tiket ke sana tuh, tiket. Nah, nomor tiket kita itu diundi. Nah, 200 orang yang beruntung itu bukan langsung dapat tapi bisa membeli. Ya, membelinya kalau nggak salah itu waktu itu hampir berapa ya, 3 juta 5 juta apa lagi pokoknya mah ya, udah lama banget. Nah kalau yang IDE kemarin tuh yang Cipik, yang Cipik. Nah kemarin kalau nggak salah itu mah karena mungkin tidak seperti R34. Nah jadi yang Cipik itu mah istilahnya apa namanya, lebih handap, harganya lebih murah gitu ya. Tapi kalau udah dijual di seller-seller, saya lihat kemarin ada yang nawarin 5 juta, 10 juta dan sebagainya. Wah, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut mobil-mobil event. Nah, kalau kemarin tuh di IDE yang 2024 kebetulan yang apa namanya yang menjadi menjadi primadonanya itu adalah ada tuh brand Popres. Wah, Popres itu ada 3 mobil event. Wah, dibundling tuh 3 sama kaosnya itu kalau nggak salah harganya 1,1 juta. Nah, kalau kemarin tuh yang Civic kalau nggak salah lagi ya itu
harganya 1.500.000 gitu atau 3 juta. Aduh, saya lupa, pokoknya nanti ada di sini ya harganya segitu. Nah itu seperti itu. Kalau dijual lagi, karena itu adalah sekali lagi barang langka, pasti kalau dijual meledak. Ya gitu, nah, meledak. Nah, jadi itu. Nah, oke saudara, itu mungkin kalau saya klasifikasikan gimana sih hot item itu. Nah, itu kalau berdasarkan kelangkaan. Nah, kita akan masuk lagi ke dalam apa ya namanya? Ke dalam ini yang lain, ke dalam ke dalam apa ya? Pokoknya ke dalam segmen yang lain. Kalau tadi berdasar kelangkaan, sekarang berdasarkan selera. Nah, tapi karena panjang teing kayaknya harus di part 1 part 2 ya. Oke deh, pokoknya gitu dulu ya. Nah, jadi sekali lagi yang kelangkaan gitu yang tadi saya sebutkan itu ada THS, THR dan Ceskar. Wah, terus ada lagi nih yang langka itu yang RLC. Wah, Red Line Club. Wah, itu langka, udah pasti langka. Terus ada lagi yang dijual hanya di Walmart, Kmart. Jadi mart-mart yang ada di luar Indonesia otomatis insya Allah langka juga. Dan yang terakhir adalah mobil-mobil yang hanya dijual pada event tertentu. Ya, event tertentu kayak kalau di Indonesia IDE, ada lagi misalkan annual convention dan sebagai. Kita lanjut part 2 kayaknya ya. Oke, tetap stay tune ya ke video selanjutnya.